Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nita Seran dalam program Lebih Dekat. Sejak tahun 2013, pemerintah telah berupaya menetapkan strategi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI. Upaya ini berangkat dari pentingnya pendidikan anak usia emas dalam tumbuh kembang anak ke depannya. Lalu seperti apa perkembangan PAUD di Kabupaten Belu? Saat ini sudah hadir bersama kami Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Blasius Bria. Halo Pak, apa kabar? Oh, luar biasa Bu Nita. Oke, baik Pak. Nah Pak, sebelum masuk ke pembahasan utama kita, ada yang ingin saya tanyakan nih Pak. Kebetulan saya salah satu orang tua yang anaknya masih di usia PAUD. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan orang tua agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Baik, terima kasih. Yang perlu dipersiapkan oleh orang tua untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya lebih baik. Kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda-beda. Ya, oleh karena itu secara umum yang perlu dipersiapkan oleh orang tua adalah yang pertama perkembangan fisiknya. Ya, itu yang berhubungan dengan motorik kasar dan motorik halus. Terus yang berikutnya perkembangan kognitif, kemampuan untuk berpikir. Yang berikut adalah perkembangan bahasa, di mana anak membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi dengan temannya. Yang berikut adalah perkembangan sosial emosionalnya, yaitu untuk berinteraksi dengan sesamanya. Ya, kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Oke, baik, berarti peran orang tua terhadap anak itu sangat penting sekali ya Pak? Oh, sangat penting kalau untuk pendidikan anak usia dini. Oke, baik. Nah Pak, menurut para ahli, pendidikan anak sejak dini membuat mereka bisa berinteraksi dalam hubungan sosial. Nah, bagaimana nih menurut Pak? Baik, itu benar sekali. Kemampuan untuk berinteraksi hubungan sosial memang merupakan kemampuan fondasi bagi anak usia dini yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan agar anak menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berinteraksi dengan segala perubahan baik jasmani maupun rohani yang terjadi di lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang. Oke, baik Pak. Nah, anak-anak usia dini memiliki rasa keingin tahunya yang tinggi Pak. Tentu untuk mendidik anak-anak akan lebih rumit dari anak-anak yang sudah masuk ke jenjang sekolah dasar. Nah, terkait tenaga pendidik yang tersedia nih Pak, apakah Kabupaten Belu sendiri sudah dikatakan layak Pak? Untuk tenaga pendidik yang tersedia bagi pendidikan anak usia dini memang belum mencukupi. Belum mencukupi? Iya, terutama untuk kualifikasinya. Kan dari standar pelayanan minimal atau SPM-nya, standar SPM-nya, kualifikasinya minimal S1 atau D4. Ya. Karena itu untuk peningkatan kompetensi pendidik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas. Dan pendidik PAUD yang berijazah S1 PAUD belum mencapai 50% dari jumlah keseluruhan guru PAUD yang ada di Kabupaten Belu. Ya. Dan kita tetap mendorong untuk mereka meningkatkan kualifikasi pendidikannya karena ini tuntutan. Iya. Karena memang pendidikan dasar itu sangat penting ya bagi PAUD. Itu sangat penting ya. Oke, baik Pak. Nah, arah perkembangan PAUD di Kabupaten Belu kini menuju PAUD berkualitas sehingga beberapa langkah pembenahan tentunya sudah dan sedang dilakukan. Nah Pak, bisa dijelaskan seperti apa proses pembenahan yang sudah dilakukan? Baik, pembenahan yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi bagi tutor melalui diklat berjenjang bagi tutor PAUD maupun diklat teknis. Selain itu juga dilakukan dengan bentuk PAUD HI, yaitu
pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita pada pembuka tadi. Ya, itu berbicara tentang pendidikan PAUD HI itu berhubungan dengan layanan yang diberikan, yaitu layanan-layanan esensial yang dibutuhkan oleh anak. Di situ ada beberapa, ada layanan gizi dan kesehatan, layanan pendidikan dan pengasuhan, layanan perlindungan anak. Ya, itu layanan-layanan dasar yang perlu didapatkan oleh anak. Dan selain itu, setiap guru PAUD juga memiliki pelatihan mandiri dalam sekarang dalam kurikulum Merdeka namanya PMM, ya, dengan fokus peningkatan pendalaman materi kurikulum Merdeka sampai dengan aksi nyata berupa praktik baik. Ya, ya, jadi itu pembenahan-pembenahan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD. Ya. Oke, baik. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.